teman-teman, perkenalkan nama aku Karisma Novi Chandra Mukti, NIM 0818113309. Nah, di sini aku bakal jelasin UNER ya. UNER itu berdiri pada tanggal 10 November 1954 yang diresmikan oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, UNER sendiri tuh banyak sekali fakultasnya. Kalau kalian mau searching, kalian bisa ke uner.ac.id. Di situ pertama kedokteran, yang kedua kedokteran gigi, yang ketiga hukum, 4 ekonomi dan bisnis, 5 farmasi, 6 kedokteran hewan, 7 ilmu sosial dan politik, 8 sains dan teknologi, 9 kesehatan masyarakat, 10 psikologi, 11 ilmu budaya, 12 keperawatan, 13 perikanan dan kelautan, dan 14 ada vokasi. Nah, di sini aku ada tugas komputasi yang menjelaskan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Nah, apa sih bahasa pemrograman? Nah, aku jelasin secara brief atau secara singkatnya adalah instruksi standar untuk memerintah suatu komputer itu. Nah, di sini yang kita pakai adalah sintak-sintak yang untuk mendefinisikan dari perintah tersebut. Jadi maksudnya tuh dari program dari komputer itu gitu. Nah, itu ada contoh-contohnya. Yang pertama ada Java, Virtual Basic, C++, C, terus ada COBOL, PHP, Net, dan lain-lain. Nah, itu masih banyak, bahkan bisa sampai ribuan bahkan ratusan gitu dari bahasa pemrograman ini. Nah, dalam bahasa pemrograman ini itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama Object Oriented Language, yang kedua level language tinggi, yang ketiga tingkat tengah language, dan yang terakhir adalah level language tengah. Nah, yang dari keempat ini itu ada beda-beda tuh spesifikasinya. Kalau yang pertama itu yang Object Oriented itu ada Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Nah, kalau yang kedua itu ada level language tinggi, ada Pascal sama Basic. Terus yang ketiga ada tingkat tengah, itu cuma C. Terus yang keempat ada level language tengah, itu ada bahasa assembly. Nah, dalam bahasa pemrograman ini itu fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari bahasa pemrograman itu adalah untuk mengolah data sesuai dengan logika yang kita mau. Jadi kita tuh memerintah dari program itu yang sesuai dengan maunya kita. Misal kita bikin tuh program untuk menyalakan lampu lalu lintas tuh kayak gimana bahasanya, sintak-sintaknya kayak gitu. Itu bisa kalian bikin di Oktav. Nanti aku bakal jelasin Oktav itu seperti apa. Nah,
itu bahasa pemrograman. Yang kedua ada diagram alir. Nah, diagram alir itu seperti yang kalian tahu tuh kayak prosedur dalam menggunakan sesuatu. Misal kalian mau pergi ke, kalian mau pulang tuh pulang. Nah, kalian pastikan, misalnya kalau kalian naik kereta, berarti kan yang pertama kalian lakuin adalah beli tiketnya kan. Nah, kalau beli tiket tuh kan ada dua, kalian bisa lewat online atau offline. Nah, kalau online itu lewat KAI Akses yang kalian bisa download di Play Store atau App Store. Nah, kalau yang offline kalian tinggal datang di ke stasiun terus beli di yang jaga loket kayak gitu. Terus habis itu kalian boleh tuh sebelum masuk kalian jajan dulu atau beli makan minum kayak gitu di luar. Nah, habis itu kalian masuk check in dengan menunjukkan KTP. Oh iya, aku lupa. Nah, tadi tuh waktu kalian beli tiket kalian harus mencantumkan KTP. Soalnya kalian bisa, karena di situ kan ada nomor induk kependudukan. Nah, biasanya itu catat dan akan masuk ke data kalian. Nah, habis check in kalian tinggal tunggu tuh datang ke jam berapa sesuai dengan kalian mau kemana gitu. Nah, kalau udah tinggal tuh kalau misalnya kita datang kalian masuk. Nah, di situ kan ada nomor penduduknya ya, sesuai aja kalau kalian gerbong berapa terus nomornya berapa kayak gitu. Nah, diagram alir itu ada 4 jenis. Yang pertama ada diagram alir dokumen, yang kedua alir data, 3 alir sistem, yang keempat alir diagram. Nah, di sini tuh banyak banget fungsinya. Kalian bisa baca di Wikipedia atau di search mana aja yang kalian mau. Nah, dalam diagram alir itu ada kayak aturannya yang untuk kalian bisa bikin itu jadi diagramnya. Nah, yang kalau persegi itu proses datanya. Kalau misal kalian mau bercabang berarti kalian harus bikin yang kayak belah ketupat itu. Terus yang ketiga ada GNU Oktav. Nah, di sini itu GNU Oktav itu perangkat lunak bebas GNU yang dipakai untuk analisis numerik dan setara dengan kemampuan perangkat lunak MATLAB. Nah, ini itu dirilis perdana pada tahun 1988 dan dikembangkan oleh John Way Eaton. Nah, di sini aku GNU Oktav ini aku bikinnya di matrik. Untuk bikin matrik, kalian tahu kalau matrik itu kan apa, yang ya A, B, C, D, E, F itu kayak di matematika kayak gitu. Nah, aku bakal jelasin cara bikin matrik di GNU Oktav. Jelasin untuk yang tadi ya, yang matriks. Nah ini tampilan dari Oktav, layar Oktav yang pertama. Nah, di sini kalian itu ada ini current directory, file browser, workspace, common window, dan tab-tabnya di sini. Cuma ini juga ada sih common history. Nah, yang pertama kalian harus mesamakan current directory ini ke file browsernya. Caranya kan ini tuh ada yang kasih ini yang biru. Sekalian bikin folder terserah. Aku bikin di kayak gini. Kalian harus samakan direktorinya. Nah, habis itu kalian bisa mulai untuk membuat matriks di Oktav. Nah, supaya ini di Common juga ada sih kayak Oktav versi 5 ini sampai ini. Aku CLC aja untuk menghapus tulisan di Common ini. Nah, di sini ada 4 tab. Yang pertama ada Common Window, Documentation, Editor, dan Variable Editor. Nah, kalau untuk membuat matriks, kalian bisa bikin di editor seperti ini. Nah, di sini ada file type, tab file, edit, view, debug, run, dan help. Nah, di sini kita mulai aja ya. Nah, pertama kalian tulis saja terserah saya matriks. Nah, supaya bisa di run, kalian harus save file ini. Caranya adalah klik file, save file. Nah, penambahannya terserah kalian. Yang penting tuh jangan kalian space gitu. Ini save. Lalu
aku ingin bikin matriks ya terserah kalian sih. Sini misal, terus titik koma 4, 5, 6. Nah, titik koma ini ntar kita lihat ya, di save lagi, terus di command window kalian tag, yang klik, terus tulis lagi tadi sesuai namanya yang ada di file ini, tugas Discord. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa lihat dimensinya 2x3. Maksudnya matriks ini ada 2 baris, ada yang 3 kolom, 2 baris dan 3 kolom, 2 baris dan 3 kolom. Lalu ini tadi itu kenapa bisa kayak gini, karena di editor tadi ada titik komanya. Kalau misal kalian mau bikin 3x3 tinggal tambahin titik koma kayak gini, seperti ini. Kalian tinggal space aja, terus kalian save lagi. Ini juga bisa untuk ini, tab untuk save. Nah, kalian ini lagi, terus di enter. Nah, jadikan 3x3 kayak tadi gitu. Terus kalau kalian mau bikin matriks, ini aku namain aja deh A, ini matriks A ya, terus matriks B itu seperti ini, 2, titik koma 3, titik koma 4, titik koma 5. Kita lihat apa yang terjadi dari matriks B ini. Kita lihat di kolom window dengan nah ini di workspace-nya yang A itu dimensinya 3x3 dan B 4x1. Maksudnya adalah yang A ini memiliki baris dan kolom 3, baris 3 dan kolom 3 kayak gini. Nah, kalau yang B baris 4, kolomnya cuma 1 kayak gini gitu. Nah, selanjutnya aku bakal bikin seperti ini, Xerox 2. Kita lihat apa yang bakal terjadi dari Xerox 2. Nah, kenapa 0000? Karena ini untuk manggil matriks 0. Tadi pakai yang Xerox 2. Maksudnya tuh matriks 0 yang dimensinya 2x2. Terus aku mau bikin matriks identitas dengan I2. Kita save lagi. Terserah sih kalian mau kayak gini, jadinya diagonal matriks 101. Kayak apa sih, matriks diagonal gitu loh teman-teman. Terus aku juga mau bikin nih, kita enter lagi, A sama dengan 1. Kita lihat apa sih yang terjadi dari A sama dengan 1. Sama dengan 1 karena apa, kalian cuma manggil satu perintah aja. Nah, lalu kalau misal kalian manggil kayak gini, ini bisa juga hasilnya juga sama 7 karena dia ini tunggal sifatnya, nggak ada pengaruhnya. Terus kalau aku manggil run, run 1, kita save lagi. Ini aku manggil untuk, nah aku di sini mencoba memanggil matriks radian. Fungsi radian ini juga dapat diambil tanpa argumen, yang juga menghasilkan sebuah skala random. Jadi ini dua ini merupakan fungsi run. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.